Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Itu bahasan untuk subuh ini adalah surat Ad-Duha. Terjemah dari surat itu, Wadduha demi waktu duha. Nah, waktu duha ini artinya sehabis waktu subuh, setelah suruk, maka di situ waktu duha sampai nanti menjelang duhur. Hanya waktu yang dipandang utama adalah kalau menjemur binatang, maka binatang sudah mulai mulai ada istilahnya, kalau misalkan kuda itu sudah mulai si buntutnya kuprat kepret gitu kan, sudah mulai hangat. Itu jadi waktu duha ini habisnya subuh sampai menjelang duhur. Hanya waktu yang utamanya adalah waktu yang mulai matahari terbit dan hangat. Walaili dan malam idza saja apabila sunyi. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak membiarkanmu, wa maqala dan tidak marah. Walal akhiratu dan sungguh akhirat, khairun laka lebih baik bagimu minal ula daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka dan Tuhanmu akan memberimu fatardo lalu ridho. Alam yajidka yatiman, bukankah kamu mendapatkan yatim fa'awa kemudian memelihara. Wa wajadaka dhallan, Allah menemukanmu dalam keadaan bingung. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan, Allah menemukanmu dalam keadaan miskin. Fa'agna, lalu memberi kecukupan. Fa'ammal yatima, maka terhadap yatim fala takhar, jangan menghina. Wa ammas sa'ila, dan kepada yang meminta-minta fala tanhar, jangan membentak. Wa amma binikmati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu, fahadis, hendaklah tahadus bin nikmah.
Nah itu terjemah pada surat Duha. Di antara asbabun nuzul pada ayat ini itu diterangkan oleh beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat Ahmad, kemudian riwayat Al-Bukhari, riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengalami sakit istaka. Jadi beliau mengalami sakit sampai dengan sakitnya itu tidak sempat, tidak bisa melakukan sholatul lail sehari, semalam, bahkan sampai 2 malam. Nah kemudian bahwa ketika ada yang tahu Nabi sakit, beliau tidak melaksanakan sholatul lail itu sampai 2 malam. Kemudian datang seorang perempuan dan dia mengatakan, ya Muhammad ma arasaitonaka illa qad tarakaka. Aku tidak lihat syaitan datang kepadamu kecuali setan selalu meninggalkan kamu. Itu bahasanya. Maka turunlah ayat Al-Quran yaitu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan malam ketika sunyi, Tuhanmu tidak membiarkanmu dan tidak marah. Nah ada juga sebuah riwayat menerangkan yaitu ketika Jibril terlambat datang kepada Rasulullah. Nah, karena ketika Rasul masih menerima wahyu belum selesai disampaikan kepada Rasulullah, itu kan Jibril itu terus datang kepada Nabi, menurunkan syariat, menurunkan wahyu. Nah pernah Jibril ini terlambat. Ini riwayat Bukhari. Kemudian orang-orang musyrik itu mengatakan yaitu wuddi'u Muhammadun. Wah Muhammad sudah dibiarkan sekarang oleh Tuhannya gitu kan. Jadi diketahui bahwa Rasulullah tidak menyampaikan ilmu yang baru. Artinya Jibril tidak menurunkan wahyu. Maka orang musyrik menganggap bahwa Rasul itu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu gitu. Maka turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Tuhanmu tidak membiarkanmu dan Tuhanmu tidak memarahimu. Nah, tadi disebutkan bahwa datang seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Ada yang menyebutkan Ummu Jamil, yaitu putri atau istrinya Abi Lahab. Jadi dia datang dan dengan kata-kata yang merendahkan Rasulullah. Maka turunlah ayat wadduha dan selanjutnya. Itu diantara asbabun nuzul turunnya surat wadduha. Jadi ada yang menganggap Rasul itu sudah dibiarkan oleh Allah, Rasul itu dimarahi oleh Allah. Maka turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah kemudian bahwa apa isi dari surat ini? Nah yang pertama ini menggunakan wadduha, ini menggunakan qasam, sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Pertanyaan, boleh tidak sumpah tidak menggunakan nama Allah?
Sementara dalam hadis-hadis itu sumpah ini tidak boleh menggunakan kata-kata kecuali dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bahwa sebenarnya kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an mau wasamsi, wadduha, walaili dan yang lainnya hakikatnya sumpah ini dengan nama Allah. Demi Allah yang mengurus waktu duha. Demi Allah hakikatnya begitu. Hanya tidak disebutkan Allahnya wadduha demi waktu duha. Karena tidak ada yang mengurus waktu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini walaili idza saja dan malam ketika sunyi. Nah, ma wada'aka rabbuka wa maqala maksudnya Allah tidak akan membiarkanmu wa maqala dan Allah tidak akan membencimu. Jadi apapun yang terjadi ini tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Kan banyak contoh-contohnya turun ayat Al-Quran ini untuk menepis tuduhan-tuduhan yang lain-lain kepada Rasulullah. Seperti pada surat yang sudah kita bahas mungkin. Itu ketika turun ayat yaitu Inna a'toina kal kausar pasoli robbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah kan kata-kata inna syani'aka huwal abtar itu turunnya ketika putra Rasulullah meninggal. Itu Ibrahim yang kemudian orang-orang menganggap bahwa dengan meninggalnya Ibrahim maka mereka menuduh Muhammad abtar, Muhammad putus, seolah-olah Muhammad ini tidak akan ada generasinya, gitu kan? Itu kan mereka itu sangat senang gitu lantaran putra Rasulullah meninggal Ibrahim, maka Muhammad abtar. Maka turun ayat Inna syani'aka wal abdar, sesungguhnya yang membencimu Muhammad al-abtar yang putus, gitu kan? Jadi bukan anaknya meninggal dikatakan putus, tapi yang putus dengan Nabi itu inna syani'aka yang membencimu, gitu kan. Nah itulah turunnya ayat yaitu dari tuduhan-tuduhan mereka yang lain-lain kepada Rasulullah. Ini juga ketika Nabi sakit, Nabi tidak sholatul lail itu sampai dianggap oleh mereka sudah dibiarkan oleh Tuhannya, sudah dimarahi oleh tuannya. Padahal ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak membiarkanmu, tidak meninggalkanmu, dan Tuhan tidak membencimu. Kemudian walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, ini jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan beliau ini tidak tahu tentang masalah bagaimana dunia dan bukan tidak penting urusan dunia, tapi Nabi memiliki bahwa akhirat ini khairun laka minal ula. Jadi dunia ini bagus tapi akhirat lebih bagus, gitu kan. Nah kalau ada yang bagus dan lebih bagus ya tentu yang lebih bagus lebih dia tuju. Makanya dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah itu azhadan nas fid dunya, orang yang paling zuhud di dunia. Apa Pak yang disebut zuhud? Kita ingat pada hadis yang berkaitan dengan zarah. Itu kan Nabi memerintahkan zarah itu tujuannya adalah watuh zahid fid dunya, supaya zuhud di dunia. Itu kan tujuan dari zarah. Apa zuhud? Nah,
para ulama menerangkan bahwa zuhud ini bukan mengabaikan dunia, tapi zuhud ini memprioritaskan akhirat gitu. Jadi zuhud ini bukan yang tergambar orang hidup di dunia itu dengan penampilan yang compang-camping, kemudian istilahnya dia selalu lapar gitu kan. Tidak ada istilahnya untuk hidup di dunia dengan dengan bagus. Itu bukan seperti itu. Tapi orang yang zuhud ini adalah orang yang dia lebih memprioritaskan akhirat. Dunia ini penting tapi lebih dipentingkan urusan akhirat. Itulah orang yang zuhud. Nabi itu orang yang zuhud, artinya orang yang dia ini sangat memprioritaskan urusan-urusan akhirat. Sampai Nabi pernah istilahnya ada yang mau memberi pakaian kerajaan. Itu pakaian kerajaan. Pernah ada yang memberikan pakaian kerajaan. Karena yang layak oleh Nabi inilah yang dipakai. Kata Nabi bagaimana? Jual saja dan saya nanti akan pakai di akhirat. Jadi artinya bukan mengharamkan. Bukan menghukumi tidak boleh. Tapi disinilah Nabi lebih mementingkan akhirat. Nanti baju ini saya pakai di akhirat dan ini jual saja. Untuk apa? Untuk keperluan yang lainnya. Nah, jadi itulah bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Maka bukti dalam kehidupan Rasul ini adalah orang yang paling zuhud di dunia. Bahkan ikhtara ma indallah ala hadhid dunya ad-dunyawiyah. Jadi Nabi lebih memilih apa yang ada di Allah ketimbang yang ada di dunia ini. Makanya di dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa orang yang zuhud itu adalah an yakuna biyadillah ausaku biyadinnas. Bahwa orang yang zuhud ini adalah orang yang lebih mengutamakan pahala dari Allah daripada manusia. Tuhnya orang yang zuhud. Butuh gitu kan tijal mate, tapi ti Allah lebih diperyogikan gitu kan. Orang oge kan butuh, tapi dari Allah itu lebih dibutuhkan. Makanya orang yang zuhud itu tidak merusak kesolehan, tidak merusak nilai-nilai dari sebuah kebaikan. Itulah orang yang zuhud. Makanya disinilah bahwa niat ini sangat menjadi barometer amal, menjadi ukuran. Nah, tidak dirusak gitu kan. Nah, itulah orang yang zuhud di dunia. Jadi Nabi sampai istilahnya lebih mengutamakan ma indallah ala hadhid dunya. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan innama masali wa masalud dunya karokibin dhalla tahta sajaratin thumma roha watarokaha. Perumpamaan aku dengan dunia seperti berteduh di bawah pohon lalu istirahat watarokaha dan meninggalkannya. Jadi ngagambar kenaon itu teh. Perumpamaan aku dengan dunia seperti aku ini berteduh di bawah pohon, beristirahat, kemudian meninggalkan. Artinya apa? Relatif singkat, Pak, tentang persoalan dunia ini. Ya, kalau tidak salah minggu kemarin saya menyebutkan ya kesuksesan manusia di dunia itu ya paling juga lah 35 tahunnya.
Suksesnya manusia paling di dunia 35 tahun. Taruh misalkan 30 tahun mulai gitu kan, mulai hebat. Sampai berapa? Paling sampai 65-nya. Geus 65 tahun mah darah ratang penyakit oke. Gitu kan. Bahkan istilahnya hampir orang lantaran sedang meningkat karirnya dari usia 35 gitu. Kemudian istilahnya makan dengan enak, kemudian istilahnya materi banyak, kemudian rupa bagus gitu kan, pakaian juga serba mahal. Tapi ke 70 gitu penyakit darah ratang, dahareun loba nu teu bisa didahar. Loba duit oge teu karasa nikmatna, komo geus teu boga duit mah. Itu kan. Nah, itu kan 35 tahun relatif singkat gitu kan. Wah, geus 70 mah tinggal ngadagoan naon atuh. Nah, itulah relatif singkat. Makanya Nabi menggambarkan seperti berteduh saja di bawah pohon yang kemudian kita beristirahat, yang kemudian meninggalkan. Itulah kehidupan. Makanya inilah Nabi memiliki sifat bahwa betul walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Itulah yang dipegang. Dalam ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya ayat itu mulai dari batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semua manusia mementingkan dunia. Itulah batu sirunal hayatad dunya. Semua manusia. Tapi dipindahkan pola hidup oleh Islam, pola hidup oleh Rasulullah, wal akhiratu khairu abqa. Jadi Pak lamun macana semet walal akhiratu bal tu'sirunal hayatad dunya itu semuanya. Tidak ada perbedaan muslim dengan kafir semuanya. Mementingkan urusan dunia semuanya, tapi datangnya Islam dipindahkan pola hidup apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya hebat lamun geus hirup di alam dunia walal akhiratu khairun laka minal ula. Keur hirup di dunia akhirat lebih diprioritaskan, luar biasa banyak. Nah, itulah yang digambarkan orang yang tu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka Allah Tuhanmu memberikan kepadamu di akhirat fatardo. Allah sangat ridho. Sehingga nanti Rasulullah dan pengikutnya Allah masukkan ke surga. Maka dia yang masuk akan merasa ridho. Dan yang memiliki surga pun ridho untuk ditinggali oleh orang-orang takwa. Dalam surat Al-Bayyinah gitu kan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah ridho. Bagaimana orang yang mengisinya? Yang mengisinya juga radhiya, ridho untuk tinggal di sana. Karena di dunia mah kadang-kadangnya orang ngesian hotel mewah, kadang-kadang ari teu mayar mah moal ridhoeun teh. Komo lamun teh mah misalkan masukna tidak sesuai dengan SOP-na gitu kan, itu tidak ridho gitu kan. Kemudian kita juga kadang-kadang satu saat tidak merasa nyaman kan. Pernah saya masuk di hotel yang mewah di Turki. Wah, luar biasa mewahnya. Tapi ada orang yang teman masuk ke hotel itu, tidak nyaman cina ya. Kan anehnya gitu kan. Ternyata hidup di dunia walaupun ada hotel yang begitu mewah, ternyata ada orang yang masuk di sana tidak nyaman gitu kan. Tidak nyaman gitu kan. Berarti menunjukkan bahwa dunia ini kadang-kadang ada ridho si pemiliknya, tidak ridho yang meninggalinya. Ada juga ridho meninggalinya, tidak ridho yang memilikinya. Itulah di dunia. Tapi untuk
Rasul di surga, untuk orang takwa di surga. Allah ridho berikan kepada hamba-hambanya, dan hamba-hambanya pun akan ridho, akan puas gitu, dengan sepuas-puasnya hidup nanti di surga. Inilah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi darul akhirah yu'tihi hatta yurdiyahu bi ummatihi. Akhirat Allah berikan sampai ridho, kemudian umatnya pun itu ridho tinggal di surga. Nah kemudian setelah itu Allah mengungkapkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, itu Allah fa'atohu fil jannah. Allah berikan ini di surga. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan akhirat lebih baik daripada dunia, maka Allah ini berikan surga bagi Rasul, bagi pengikut-pengikutnya, bagi umat-umatnya. Sehingga nanti diterangkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, ini bagaimana baiknya surga ketimbang dunia. Salah satunya saja di dalam riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa satu pohon di surga itu kalau dikelilingi 150 tahun ukuran dunia moal kakurilingan. Sehingga kumatang kalanya. Kemudian masing-masing daun yang kena dengan tebakan angin, maka dia mempunyai lagu yang sangat indah, tidak pernah bosan. Dan macam-macam lagunya. Kemudian buah yang tumbuh di sana itu tidak akan pernah ada bandingannya nikmat di dunia. Dan tidak pernah bosan. Dan tidak ada efek samping. Semuanya memberikan kesehatan dan kesenangan. Kemudian warna daun yang ada masing-masing sedap dipandang, tidak pernah bosan. Dan tidak ada bandingan indahnya daun tersebut. Tuhnya. Jadi kumaha ngabandingan anak. Makanya Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala aqlat tasawar. Jadi artinya mual bisa terbayang dengan bayangan hati siga kumaha indahna, tidak akan terbayang dengan pandangan mata gitu kan, tidak bisa terbayang dengan kedengaran telinga. Jadi indahnya luar biasa. Itulah makanya Nabi ini bukan tidak tahu tentang masalah dunia, kehidupan dunia, tapi wal akhirah khairun laka minal ula, dan itu akan berikan oleh Allah nanti di akhirat. Itulah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, setelah itu Allah mengungkapkan alam yajidka yatimang fa'awa. Nah, inilah jadi langsung masuk dalam persoalan kamu mendapatkan yatim kemudian fa'awa. Nah, para ulama mengungkapkan bahwa setelah Allah tidak akan membiarkan kepada Rasul apapun yang terjadi. Allah tidak akan pernah marah kepada Rasul. Apapun keadaannya. Yang kemudian ternyata disitulah Rasulullah memiliki sebuah karakter yang hebat. Akhirat lebih baik daripada dunia. Yang kemudian Allah akan berikan akhirat ini kepada Rasulullah dan kepada pengikutnya. Setelah itu maka di antara amal yang Allah muliakan itu adalah orang-orang yang suka memelihara anak yatim. Sampai dalam hadis, ana wakafilul yatim fil jannah. Aku dengan orang yang suka mengurus anak yatim di surga itu, nah ini
seperti jari tengah dan jari telunjuk. Nerangkeun naon tah eta teh? Deket-deket nak Rasul jeung anu sok ngurus budak yatim. Jadi lamun dina hadis ada datang sahabat kemudian Rasulullah nanya ke sahabat itu, apa yang kamu mau dariku? Kemudian sahabat itu menjawab, tidak ada yang aku inginkan darimu ya Rasulullah, kecuali aku ingin bertetangga denganmu nanti di surga. Jadi ayah sahabat anu dipenta ku Rasul, sok apa yang kamu mau dariku? Penta. Permintaannya hanya satu, aku ingin bertetangga denganmu di surga. Nah, kalau dalam hadis itu maka disebutkan, kalau kamu ingin bertetangga denganku di surga, fa'inni bikasratis sujud, coba bantu aku dengan banyaknya sujud. Artinya sok atuh sholatul lail gitu kan. Jadi hayang ka surga, hayang natangga jeung Nabi, bari tara salat tahajud kumaha tuh. Gitu kan. Nah, pada hadis ini Nabi menerangkan ada aku bersama nanti dengan wakafilul yatim, dengan orang yang mengurus anak yatim. Jadi artinya orang yang mengurus anak yatim itu sangat dimuliakan. Makanya Pak, di zaman Rasul itu tidak ada panti asuhan. Naon sababna? Kenapa di zaman Rasul tidak ada panti asuhan? Karena Nabi justru mendidik umat, orang-orang yang punya rejeki, supaya mereka ini selalu merekrut anak yatim menjadi keluarganya. Jadi Nabi mah kanu bararoga rejeki teh itu seolah-olah di spot untuk mereka itu membawa anak yatim di rumahnya, dijadikan anak sendiri. Dijadikan anggota keluarga. Dan memang apa istilahnya, hikmah dari cara yang Nabi seperti itu kan orang-orang atau anak yatim itu akan muncul husnudon terhadap Allah. Husnudon terhadap Allah. Bagaimana husnudon terhadap Allahnya? Jadi Allah sangat berkuasa, Allah sangat Rahman Rahim. Walaupun aku sudah tidak memiliki orang tua, tapi Allah ini memberikan gantinya orang tua ini. Itu kan akan ada husnudon. Coba kalau misalkan tidak seperti itu, mungkin anak yatim akan suudon. Itu orang lain itu punya orang tua, saya tidak. Orang lain punya kasih sayang dari orang tua, saya tidak mendapatkan, kan jadi husnudon. Tapi dengan Nabi menginstruksikan bahwa orang-orang kaya harus mengurus anak yatim sehingga nilainya ana wakafilul yatim fil jannah. Kan? Jadi bukan saya anggap tidak kalau dipandang jelek karena itu ada bagian dari ta'awun menolong anak yatim. Tapi yang lebih hebat menolong anak yatim itu coba dijadikan anggota keluarga dan dijadikan statusnya sebagai anak. Jadi diadopsi, dijadikan sebagai anak gitu kan. Sehingga dididik, kemudian dipelihara dan yang lainnya. Itulah. Makanya ini kan harus banyak pengorbanannya ngurus budak yatim mah. Kadang-kadang image di masyarakat Sunda mah kan gitu. Ngurus budak yatim mah berdegong. Lain ge perjuangan atunya gitu kan. Naon cenah keur mah naon kudu dibiayaan, bedagong hese diatur. Wah sudah enggak mau cenah kan rata-rata seperti itu. Kalah. Justru disitulah jihadnya. Semuanya kebaikan itu pasti ada tantangan, ada rintangan. Ala masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan. Itulah dalam perjuangan. Moal aya perjuangan mah mulus gitu kan, moal aya. Ngurus budak yatim kudu aya perjuangan, adanya berbagai kesulitan-kesulitan dan disitulah nilainya. Menari orang mapan berjuang teh hayang nu happy-happynya. Gitu kan. Nying hareupan
masalah teh gitu kan. Bukan dijadikan sebuah ini adalah ujian dan itu adalah merupakan bagian dari Allah membuktikan kebenarannya kan gitu. Kan gitu hayangna teh anu geunahnya berjuang teh. Sehingga apa istilahnya departemen-departemen di kita kan lamun teh mah urusan-urusan masalah Islam tapi menguntungkan kakara tah gitu kan. Terjun, tapi lamun teh mah teu nguntungkeun mah tatara. Nah, itu kan ayangna teh anu nguntungkeun secara finansial, secara duniawi. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa, bahwa kamu mendapatkan yatim yang kemudian memelihara. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini ada dua. Jadi awas salah menerangkan tentang bahwa Nabi itu sebelumnya ini sesat, salah itu. Wa wajadaka dhallan fahada itu Nabi ini manusiawi, pernah bingung. Dhallan itu kan bingung di sini. Fahada kemudian Allah memberikan petunjuk seperti di dalam ayat yang lain. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, kata Allah. Demikian kami wahyukan kepadamu ruhan, dengan malaikat min amrina, dari perintah kami. Makungta tadrimal kitab, sebelumnya Nabi itu tidak tahu apa kitab, tidak tahu tentang iman. Kemudian Allah berikan cahaya, Allah berikan petunjuk sehingga Nabi jadi tahu gitu kan. Jadi asalnya Nabi itu dolan, bingung. Kemudian Allah berikan petunjuk. Ada juga yang menerjemahkan Nabi dulu pernah di Mekah ini tersesat jalan. Jadi kemana itu gitu kan. Jalan teh gitu kan. Itulah wawajadaka dhallan itu seperti itu. Nabi pernah mendapatkan kebingungan dalam suatu perjalanan. Kemudian Allah berikan petunjuk. Itu pernah juga Nabi di Syam itu bingung juga, tidak tahu jalan. Kemudian Allah tunjukkan. Inilah wa wajadaka dhallan fahada. Makanya di sini jadi dalil juga bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang takwa, itu semuanya Allah akan berikan solusi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah pasti Allah berikan jalan solusi. Jadi mual kebingungan tuluy gitu kan. Apapun yang terjadi orang takwa itu pasti punya solusi. Saya pernah ini memberikan taujih, arahan bagi calon-calon pengantin. Itu kan apa diantaranya bahwa rumah tangga itu pasti ada masalah. Pasti ada problem, pasti mendapatkan suatu kebingungan. Tapi dijamin orang yang takwa makhrajan, ada jalan keluar. Sehingga bisa dipertahankan gitu kan. Sehingga bisa dipertahankan. Inilah jaminan-jaminan bagi orang-orang yang takwa. Apalagi setingkat Rasulullah. Jadi ini sifat Rasulullah secara manusiawinya mengalami sebuah problem gitu kan. Dolan, masalah, bingung, Allah berikan petunjuk. Secara manusiawi Nabi Oge ada keterbatasan pengetahuan sehingga Allah berikan jalan. Inilah wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kemudian Allah temukan Nabi itu dalam kondisi miskin. Kemudian Allah fa'agna, beri kecukupan. Jadi fa'agna di sini diberi kekayaan, bukan kaya dalam arti materi. Karena yang disebut kaya menurut pandangan syariat itu bukan persoalan materi, tapi jiwa. Dalam hadis Abu Hurairah, ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, laisal gina
bukan orang kaya an kasratil arad, banyaknya arad. Apa arad? Arad itu materi, harta. Taruh misalkan diartikan uang. Itu bukan banyak uang. Kenapa arad disebut arad? Karena arad itu artinya sesuatu yang tidak bisa tidak kecuali harus keluar. Itu arad. Sifatnya arad. Kan uang makitunya itu hese cicing, nerejel. Bahasa Sunda nerejel eta teh. Kan ari duit makitunya nerejel kudu keluar wae. Bapak-bapak dapat gaji gitu kan. 1 minggu beak. Kerja lagi pas datang. Ya ditahan-tahan tetap bisa ditahan, itu dunia. Maka Allah memberikan pintu untuk jadi bekal. Naon? Infak, sodakoh, jariah, wakaf. Karena kalau tidak melalui pintu itu uang tetap keluar. Aya teu jalma anu bisa mempertahankan materi. Tapi ka bakat teuing ku pedit-peditna, Pak, tapi ka mau ngaluarkeun eta teh. Ditahan gitu. Jamaah malan wa adadah dikumpul-kumpul dan dihitung-hitung. Pan, dikumpul-kumpul dihitung-hitung, tempo gering kapaksa keluar dibayarkan ke rumah sakit. Tuh itu bisanya. Ditahan ku dirina, anak dapat masalah kapaksa keluar. Anak bisa tidak incu tuhnya. Teu bisa harta mah nerejal keluar gitu kan bagaikan air gitu kan tuluy. Teu pintu ieu teu pintu ieu gitu. Maka Allah nyaah gitu supaya urang teh aya tapak usaha teh di akhirat. Tah pintu infak, pintu sedekah, pintu wakaf, pintu jariah gitu kan. Teh supaya naon Allah teh ngahaja da teu ngaliwatan panto eta duit mah keluar. Aya jalma anu tara infak sedekah anggar beak duitna mah. Nah itulah makanya disinilah kata Nabi laisal gina an kasratil arad, bukan orang kaya banyak uang, bukan. Walakinnal gina, akan tetapi orang kaya itu gina nafsi, beunghar hate. Kan bae loba duit ieu ulah mung. Beunghar hate. Makanya Nabi itu orang kaya, itu kaya. Nabi hidupnya selalu tenang, gitu kan, tentram. Itu kan kekayaan yang luar biasa. Coba lamun teh misalkeun tepi ka beurang gitu kan panas sirah teh. Peuting, cemas. Kumaha tah di mana kekayaan itu? Di mana kekayaan anak? Itu laisal gina. Bagaimana kunci untuk kaya itu? Nabi sudah memberikan arahan. Tafarrog li ibadati amlaka sodroka ginan wa in lam taf'al malaktu sodroka suglan. Kata Nabi, tamplokeun hirup dina ibadah ka Allah. Naon tamplokeun teh? Curahkan. Hidup ini ibadah kepada Allah. Allah akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Jika kamu tidak, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan kecemasan. Tuhnya, nak loba jalma anu sibuk gitu kan, capek, cemas, teu aya ketenangan jiwa teh, teu aya ketentraman. Saya pernah baca di suatu media di Inggris, itu sampai ada orang yang memiliki kekayaan kurang lebih 400 triliun. Sudah punya kapal pesiarnya 2. Yang pada kapal pesiarnya itu komplit. Mulai hotel, tempat olahraga, kemudian tempat wisata, wah lengkap. Sampai per bulannya harus pembiayaan, pemeliharaannya sampai miliaran. Itu satu kapal pesiar. Ternyata akhir hidupnya dia bunuh diri. Tuhnya, akhir hidupnya bunuh diri. Ternyata ketika diwawancara oleh keluarganya, dia hidup ini tidak merasakan sebuah
ketenangan jiwa, kesenangan. Itu kan hidupnya itu dihantui dengan ketakutan, kecemasan dan kegelisahan. Itulah. Padahal sampai 400 triliun kekayaannya. Ini benar. Para sahabat, tapi ke istilahna naon hirup nunutur Nabi gitu, Nabi makan ikut makan, Nabi tidak. Tenang hirupna teh. Siga Bilal, siga Abu Hurairah kan, Ibnu Mas'ud, ini tenang hidupnya. Nah, jadi bagaimana untuk mendapatkan kekayaan seperti itu? Kata Nabi, tafarrog li ibadati. Tamplokeun hirup mah keur ibadah. Urang naon wae anu dilakukeun harus untuk ibadah. Dan kuncinya lillah. Ya. Cek Ustaz saha eta teh cenah lamun teu lillah lelah. Tapi lamun lillah mah insyaallah gitu tenang. Nah, jadi kata Nabi bukan orang kaya yang banyak uang, tapi yang kaya itu gina nafsi. Makanya dalam hadis yang lain, qad aflaha, sungguh bahagia man aslama, orang yang berserah diri kepada Allah, wa ruziko kafafan, diberi rizki dengan cukup, wa qanna'ahullahu bima atahu, dan qanaat dari apa yang Allah beri. Jadi qanaat teh ridho naon wae anu katarima ti Allah. Itulah qanaat. Baik lamun urang, Pak, nempok wae kaluhur rezeki nikmat moal. Moalnya gitu, make sepeda hayu wae nempok kanu motor da teu nikmat atuh kana sepeda teh. Orang kana motor nempok wae kanu naik mobil da teu nikmat numpak motor teh, da hayu wae nempok kana mobil. Numpak mobil oge teu nikmat, da naon sababna? Da numpakna atuh da Super Kijang anu udah ditempuh hayu Alphard jeung Fortuner gitu. Kan teu nikmat gitu kan. Makanya hidup qanaat. Naon nu katarima inilah rizkiku, inilah bagianku, nikmat gitu mah. Bapak-bapak boga gajina tapi ka istilahna per bulan sampai 10 juta dan nempona nu kan 20 juta. Jadi 10 juta teh nikmatnya. Gitu kan. Boga gajina 5 juta gitu, nempona kan 10 juta da teu nikmat eta teh. Hayo he gitu kan, tapi nah saya nikmati. Itu jadi ungkapan menikmati yang ada teh wah itu teh luar biasa. Makanya disinilah setelah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan wa wajadaka ailang fa'agna fa'amal yatima falatakhar, nah, kayatim jangan menghina, wa ammas saila falatanhar, kanu menta-menta ulah tepika menghardiknya ayak bere eueuh tong dicarekan gitu kan, mere oge ulah bari nyarekan deui jeung ulah bari ngahina. Nah, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ta ieu syukur nikmat teh. Jadi apapun yang Allah berikan itu sok tasyakur bin nikmah, pernahkeun nikmat nu aya teh dina ridho Allah. Urang boga kenikmatan sehat, artinya sok pernahkeun eta sehat dina ridho Allah. Kita punya rejeki nikmat dari Allah, gunakeun eta rejeki dina ridho Allah. Itulah orang yang tahadus bin nikmah. Jadi nu ngaran syukuran teh lain kudu ugal-ugalan, kudu indit kaditu kadieu, tapi pernahkeun nikmat yang ada menurut keridhoan dan izin Allah. Tuh, orang teh itu dina larangka tasyakur bin nikmah, Pak. Boga kasehatan, indit ka masjid, tuluy thalabul ilmi, kan eta teh merenahkeun sehat. Boga rezeki, pakai infak, pakai sedekah, pakai biaya keluarga, itu kan tasyakur bin nikmah. Boga ilmu amalkeun tasyakur bin nikmah gitu kan. Justru kalau punya uang kita keluarkan yang bukan Allah ridho, itu bukan tasyakur bin nikmah. Kesehatan kita gunakan bukan dalam ridho Allah, itu bukan tasyakur bin nikmah. Inilah wa amma bi nikmati rabbika fahadis, sok tahadus bin nikmah tina nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah itu saja mungkin ayat-ayat yang ada pada surat Ad-Duha dengan maksud-maksud seperti itu. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada surat-surat berikutnya.
Mudah-mudahan mendapatkan ziyadatul ilmi, ziyadatul iman dalam kajian-kajian subuh ini. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi